Oke teman-teman, ini adalah rumah yang seharga 30k itu ya. Ini paketnya seperti ini, ada ruang tamu. Ini pernak-pernik dan ada orangnya. Kemudian ini bagian rumahnya, kamar ya. Bagian kamar ini pernak-pernik kamarnya. Kemudian bagian dapur, dan ini juga perabot dan pernak-pernik dapur. Kemudian ini bagian kamar mandi. Ini pernak-perniknya semuanya ada orangnya. Mari kita coba tutorialnya. Pertama kita gunting dulu bagian putihnya ini. Kita gunting perlahan dan pastikan rapi ya menguntingnya. Nggak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja, yang penting rapi. Nah seperti ini. Teman-teman bisa juga menggunakan cutter dan penggaris supaya lebih efisien. Tergantung teman-teman lebih sukanya pakai gunting atau pakai cutter. Nah ini ya. Oke, ini sudah cetakan bolak-balik ya. Jadi nanti kita cek sebaliknya apakah sudah pas atau belum, sudah rapi atau belum. Nah ini kita cek baliknya. Kemudian kita gunakan penggaris dan benda yang tumpul. Ini saya pakai pemotong kuku yang tumpul. Ini untuk membuat rel. Kenapa kita buat rel? Supaya nanti ketika kita tekuk atau kita lipat, cetakan kertasnya nggak pecah. Nah jadinya seperti ini dan juga rapi nanti hasilnya. Oke, ini bagian depan ruang tamu. Kemudian pernak-perniknya juga kita potong. Nah ini kita potong seperti ini. Kita percepat aja motongnya. Ini juga kita rel dan disitu sudah kita kasih keterangan ya. Untuk mana yang harus di rel untuk lipat dan mana yang dilipat dan dilem. Ini kita lipat seperti ini. Kita lipat lagi. Nah fungsi rel tadi adalah supaya melipatnya lebih mudah dan rapi. Oke seperti ini. Ini untuk meja di bagian ruang tamu. Ini untuk sofanya kita potong seperti ini. Coba perhatikan ya, kalau teman-teman ada yang bingung bisa diulang-ulang video ini untuk memastikan supaya tidak salah potong ya. Nah ini kita potong sampai bagian sini. Nah seperti ini. Kemudian kita rel lagi. Nah yang kita rel ini nanti untuk dilipat dan dilem bagian tengah ini. Kemudian bagian ini dan yang terakhir yang kecil ini kita rel. Ini ya. Nah setelah di rel kita tekuk gini jadi lebih mudah dan langsung rapi dan lurus. Nah ini untuk sofanya, nanti sofa yang pink yang ada di ruang tamu seperti ini. Nah ini juga kita tekuk, kita lipat. Ini kita lipat juga. Nah seperti ini jadinya nanti. Kemudian ini bagian sandaran sofa ya, itu ada gambar bantal sofanya. Sekali lagi kita rel supaya nagoknya rapi. Kita bisa menggunakan pemotong kuku yang ada itunya, kikirnya yang tumpul ya. Atau kalau nggak ada, teman-teman bisa juga menggunakan sendok. Nah sendok juga bisa. Atau bisa juga pakai pulpen tapi yang sudah habis, jadi nggak bekas tintanya. Nah ini. Kemudian ini bagian lemari nakas, kita rel juga. Kita lipat. Nah seperti ini. Oke. Kemudian untuk lem, teman-teman selera bisa pakai lem, atau kalau saya lebih senang pakai double tape ya. Double tape bisa dibeli di toko-toko alat tulis di tempat teman-teman semua ya. Nah dari double tape ini nanti kita tinggal tempel. Ini udah ada garis-garisnya, menyesuaikan garis aja. Ini ya. Ini untuk bagian sofa. Nah ini kita paskan itu titik garis putus-putusnya. Kemudian kita coba tekuk dilipat. Nah sudah bisa ya. Ini bagian sandaran sofanya. Tadi semua kita pakai double tape. Jadi karena saya kalau pakai lem itu sering belepotan, jadi pakai double tape untuk lebih praktis dan mudah.
Ini bagian lemari nakas. Di situ juga sudah ada garis-garisnya, tinggal menyesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian ini mejanya, meja utama ruang tamu. Kita tempel pelan-pelan. Nah, ini ya. Oke, sudah mulai terbentuk ya bagian ruang tamunya. Kemudian ini bagian kursi panjang. Kursi panjang kita lem juga pakai double tape. Diposisikan sesuai garis-garisnya. Nah, ini ruang tamunya udah jadi. Coba kita lipat. Nah, sudah jadi ya guys. Kemudian ini orang-orangannya. Ini semua tiap ruangan kita dapat ruangan dan aksesorisnya. Untuk bajunya kita bisa tempel pakai double tape juga. Nah, ini ruang tamu sudah jadi. Ini ya. Ini ruangan pertama. Kemudian ruangan yang kedua untuk bagian bedroom atau kamar ya. Sama kita rel juga di sini. Jadi kita rel supaya mudah untuk melipatnya. Ini pernak-perniknya kita potong semuanya. Nah, kita potong. Kemudian sama selalu kita buat rel untuk lipatannya. Nah, ini yang di sini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini untuk kasurnya. Nah, ini yang bawah. Oke, seperti ini jadinya nanti. Kemudian ini bagian lemarinya. Sama, kita rel juga. Kemudian kita lipat. Nah, seperti ini. Nah, ini lemari. Ini bagian meja rias, meja belajar. Kita lipat seperti ini. Nah, ini tadi jangan lupa dilubangi biar kelihatan bawah mejanya. Ini untuk kursinya. Kursinya sama kita rel dulu, kita lipat. Dan untuk pengeleman di sini kita pakai double tape ya. Tapi kalau teman-teman susah pakai cari double tape, bisa juga pakai lem ya, lem uhu ya. Lem uhu itu lebih enak ya. Kemudian ini kita pasang kasurnya sesuai garis-garis yang sudah ada di covernya tadi atau di ruangannya. Nah, seperti ini. Ini kasurnya. Kemudian mejanya sama, tinggal kita paskan ke garis-garisnya yang putus-putus di situ. Ini kita pasang. Nah, sudah jadi. Kita coba lipat dulu ya untuk melihat posisinya udah pas apa belum. Ini untuk kursinya. Kursinya juga sama. Kursinya. Nah, ini kita tempel. Kita tekuk gini untuk melihat posisinya bisa terlipat apa enggak. Ini untuk lemarinya. Nah, oke, sudah jadi untuk ruang kamar tidurnya. Kita coba lipat. Nah, sempurna. Ini ya, seperti ini. Jadi kalau dibuka tutup sudah bisa. Kemudian selanjutnya untuk dapur, kita gunting seperti biasa tadi. Ini juga sudah ada garis-garisnya. Tinggal kita rel bagian tengah, dilipat jadi 2 seperti ini. Kemudian untuk pernak-pernik juga kita potong semuanya. Nah, ini ya. Kemudian ini untuk bagian lemari dan kompornya. Kita lipat memanjang seperti ini. Ini lebih banyak pernak-perniknya ya untuk di dapur ini nanti, karena perabotnya banyak. Nah, ini selalu kita rel dan kita lipat pakai tahap tako. Ini untuk kulkasnya. Kita percepat relnya. Nah, ini seperti ini. Sekali lagi untuk mengerelnya bisa pakai benda yang tumpul ya. Kalau ini saya pakai yang ada di potong kuku. Teman-teman bisa juga pakai sendok atau mungkin pakai pulpen yang sudah habis. Jadi ketika digoreskan ke kertasnya ini nggak membuat coret-coretan. Nah, seperti itu. Ini untuk lemari yang digantung ya, kitchen setnya. Ini untuk kursinya sama, tinggal kita rel gini.
Kalau tanpa direl juga bisa, cuman biasanya hasilnya kurang rapi. Nah, untuk kerapihan kita sarankan untuk di rel dengan cara digaris seperti tadi ya. Kemudian ini untuk mesin pembuat kopinya, wah ini dapurnya udah modern ya, ada mesin kopinya. Nah seperti ini. Oke, ini untuk minibar. Nah ini ya, di depan ini bisa untuk meja makan, sekaligus bisa juga buat nongkrong ya sambil makan atau sambil kopi, memanjang ya. Oke, lanjut kita tempel-tempelkan pernak-pernik perabot dapurnya. Sesuaikan garis. Jadi semua sudah ada garisnya. Teman-teman tinggal ikuti garis yang ada. Nah, ini untuk perabot-perabot peralatan dapur. Wastafel, kompor, oven. Kemudian ini yang meja makan panjangnya. Nah, seperti ini. Udah pas, langsung kita pasang. Ini yang kitchen set yang digantung, yang menempel di dinding ya, bukan sisa-sisa di dinding tapi ya. Nah ini seperti ini. Nah sudah kelihatan bentuk dapur ya. Tinggal kita pasang kursinya. Kita ada 2 kursi yang tersedia di sini. Nah ini ya, ini motif marmer ya, seperti bahan marmer untuk dapurnya. Nah ini mesin kopi jangan sampai ketinggalan. Seperti ini. Ini kita sesuaikan. Nah ini sudah jadi dapur modern minimalis ya. Nah ini udah jadi untuk dapur ya. Kita lipat dan hasilnya sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kamar mandi. Untuk kamar mandi sama, bagian tengah kita rel dulu untuk kita lipat menjadi 2. Nah ini seperti ini. Kemudian pernak-perniknya jangan lupa digunting dulu. Nah, seperti ini. Baik, ini untuk bathtubnya. Jadi tadi ada yang dilubangi di tengah ya, digunting pakai cutter ya, potongnya biar bisa seperti itu. Kemudian kita rel bagian-bagian yang ada tandanya itu. Atau kalau teman-teman bingung bisa ikuti video tutorial kita ini. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini untuk wastafelnya. Nah, sama kita lipat untuk nanti ditempel. Nah, seperti ini. Jadi merangkainya ini sangat mudah ya teman-teman. Cuman teman-teman perlu kesabaran dan ketelitian. Nah, ini untuk mesin cucinya. Nah, ini ya. Sekali lagi untuk kerapihan kita harus rel. Rel itu dengan cara digoreskan pakai benda tumpul, pakai penggaris ya. Nah seperti ini, seperti di contoh ini. Ini untuk WC duduknya. Nah untuk WC duduknya. Nah sekarang tinggal kita pasang-pasangkan semuanya di sini. Mulai dari mesin cuci. Kemudian ini sesuaikan garis putus-putusnya ya. Kemudian ada wastafelnya. Nah terus ini WC duduknya. Seperti ini masangnya. Sap. Ini ditempel gini aja. Nah seperti ini. Kemudian ini jangan lupa untuk buka tutup di WC nya itu. Nah seperti ini. Jadi bisa dibuka tutup. Yang terakhir adalah bathtub, ini paling besar nih ya. Ciri khas untuk kamar mandi mewah biasanya ada bathtubnya. Nah ini seperti ini. Oke, untuk kamar mandi sudah jadi. Coba kita lipat dan selesai. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami buat teman-teman. Selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil merangkainya dan selamat bermain. Terima kasih.